maksudnya terdikitnya 12.000. Itu yang punya doa ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna, kalau lagi males 25.000 kali la ilallah, lagi malesnya. Yang punya ya Rabbana a'tarafna namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Itu lagi malas berapa? Kita sungguhnya aja nggak dapat, sungguhnya tuh. Jadi kita ini jangan merasa tinggi banget, belum apa-apa, masih jauh dari halaman Tuhan, masih jauh, masih belum ketemu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Belum, masih jauh kelas. Wong nafsu itu ada 7: amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini kudu dilewati. Tekak dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? 100 kali. Itu aja udah rencana mau dikredit. Kayaknya TK 0 besar kali ya. 0 besar 0 kecil ya sebutannya. Oh 0 kecil. Ya Allah. Masih jauh kita. Jauh dengan Allah tuh masih jauh. Yang model kayak begini nih, kalau dagang rugi Allah gugat. Gue udah baca ratib, gue udah baca selawat, ngapa dagang rugi juga hari ini? Begitu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya lagi. Ini kita kudu zikir la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, zikir biar benar. Kita ini masih jauh dengan Allah, masih jauh. Gimana Sari? Mulai kuncinya Pak, lalu supaya bisa rutin gitu. Kadang-kadang lagi muat bisa, besok lagi malas nggak sampai gitu. Jadi Allah itu bukan obat. Obat itu Allah tuh bukan dokter. Dokter tuh kalau kita sakit baru nyari dia. Iya. Jadi Allah disamain sama dokter nih, nggak bener ini. Kita harus pahami bahwa zikir ini adalah tertulis di pintu surga semuanya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini laksana air yang kita butuh kala sehat maupun kala sakit. Kala duit banyak, kalaupun dikit banyak. Kita nggak boleh tinggal dari ini, karena ini adalah hembusan nafas kita, lirikan mata kita. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Udah TK dulu, udah jangan kita ngomong SMA ketinggian, apalagi S1 S2 udah puyang. Udah TK dulu nih biar lulus. Kalau lulus TK baru naikin SD. Berapa? Sehari semalam. Tingkat SD. 400 tingkat apa? Ya SD masih. 900 SD. 1000 SMP. 5000 SMP. 9000 10.000 SMP, 11.000 12.000. Hai. Jadi kita ini kelasnya di mata Allah kelas apa? PAUD. Oh PAUD. Masih jauh kita. Nggak usah sombong lah hidup ini. Masih jauh kita dari Allah, masih jauh.
jauh. Ribuan cahaya yang harus dilewati. Maka dengan keesahan akidah, iman akan terwujud. Dengan kita mengamalkan kandungan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam kita akan terwujud. Bila kita bisa mengkawinkan antara iman dan Islam, maka akan muncul cahaya di hati. Di sanalah haqiqatul ihsan di dalam kehidupan seorang muslim. Tapi gua mah pengennya duit aja, ada duit. Baik, kalau pengen duit, kata Habib Muhammad bin Ali Khirid Al-Husaini, kalau pengen duit maka sabanari jangan tinggal wirid membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah 100 la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq 100. Bila ini diamalin 40 hari enggak putus, saban subuh enggak putus 40 hari, Allah kasih rezeki berlimpah ruah. Bahasa Betawinya ambak-ambakan. Saban subuh enggak boleh putus. Putus sehari udah 39 hari, kesiangan bangun jam 7. Ulang, gagal. Enggak bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Berapa? 100. Terus la haula wala quwata illa billahil alil azim. Berapa? 100. Terus solawat 100. Solawat 100. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Tidak lewat 40 hari melainkan Allah beri keberlimpahan rezeki. Jangan sampai putus 40 hari habis subuh, kesiangan, nggak bisa. 40 hari. Dan itu mujarrabun sahih, sudah teruji. 40 hari. Yang ringan baik. Kalau yang ringan habis subuh, sebelum sholat subuh, habis qobliyah subuh sunnah fajar, yang ringan baca la subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa? 100. Asar la haula wala quwata illa billahil latifir rajil billahil azim, enggak apa-apa, 100. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa? 100. Isya hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa? 100. Zuhur la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Berapa? Maka zikir-zikir itu antara waktu-waktu sholat ini bila dibaca akan menjadi penyelamat dari kesusahan hidup. Seumur-umur kagak bakal ngalamin susah hidupnya. Bila di waktu zuhur membaca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, yang penting belum asar. Bila asar yang penting belum maghrib, baca apa? La haula wala quwata illa billahil latifir razzaq illa billahil aliyil azim. Berapa? 100. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih, atau paling pendeknya rabbighfirli wali walidayya. Berapa? 100. Isya hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa? 100. Subuh
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim astagfirullah. Berapa? 100. Hubungan dengan Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ente ingat aku dulu, baru aku ingat sama ente. Jangan pengen Allah ingat sama kita, kitanya aja kagak ingat. Ingatnya kalau ada masalah doang, baru nyari Allah. Mana itu tasbih ya, ratib itu ratib. Begitu. Dengan ini ngaji kita khatam. Pengen khatam karena guru kita minta kalau udah September kitabnya baru katanya. Ngaji kitab apa? Oh, fikih. Fikihnya apa? Takrib. Baik. Kita bakal ngaji takrib. Dengan ini kitab ini khatam malam hari ini. Alhamdulillah. Kita baca Fatihah buat para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, al-imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan seluruh ulama-ulama madhab Ash'ariyah, dan imam Abu Mansur al-Maturidi dan seluruh ulama-ulama al-Maturidiyah yang dua-duanya tokoh ahlus sunnah wal jamaah. Kita baca Fatihah untuk ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan mereka Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita bersama mendapatkan karomah-karomah mereka, ilmu-ilmu mereka. Hidup kita selalu berpegangan pada manhaj ahlus sunnah wal jamaah, wafat kita di dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah, dan kelak di akhirat berkumpul bersama imam-imam ahlus sunnah wal jamaah di bawah benderanya Rasulullah. Amin alaihim. Al-Fatihah. Juga kita baca Fatihah buat ulama-ulama kita. Wah, ada pertanyaan. Baik, kita jawab dulu dah pertanyaan. Izin bertanya. Mohon penjelasannya. Apabila seseorang masih punya hutang sholat qadha karena meninggalkan sholat wajib dalam waktu yang lama, apakah diperbolehkan atau tidak mengerjakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, tarawih, atau sholat idul fitri atau sholat idul adha? Kalau ingin mengerjakannya apa ini ya? Mengerjakan qadha kali ya? Maksudnya mengerjakannya ini kira-kira mengerjakan idul adha atau mengerjakan qadha kali ya? Bagaimana caranya? Terima kasih. Begini, qadha artinya membayar hutang, bahasa gampangnya begitu. Lawanannya adaan artinya membayar cash sesuai dengan waktunya. Salat 5 waktu ini wajib memiliki 2 hubungan. Yang pertama ta'alluqul amr, yang kedua adalah ta'alluqul waqt. Yang pertama adalah hubungan perintah, yang kedua adalah hubungan waktu. Manakala waktu itu habis, maka belum gugur bila mana perintah belum dijalankan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Fa aqimus shalah namanya ta'alluqul amr, hubungan perintah.
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, namanya hubungan waktu. Maka sholat ini, saudara penanya yang mulia, kayak bayar listrik, biar gampang, bayar listrik. Bayar listrik ada dua hubungan, hubungan waktu dan hubungan perintah. Bayar listrik tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Hah? Mulainya tanggal 5 sampai 20 itu bayar listrik, namanya waktu. Sekarang tanggal 26, tanggal berapa? 26. Udah lewat belum? Udah lewat. Kita belum bayar. Lalu datang kita ke loket PLN besok tanggal 27. Kata petugas PLN di loket, maaf Pak, nggak perlu bayar, udah kelewat waktunya, nggak usah ente bayar karena waktunya udah habis, jadi nggak perlu bayar lagi. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Jadi apa? Tetap bayar, bahkan kena denda. Kena denda. Benar nggak? Gitu. Lalu kita nangis saja, tobat Pak, tobat, nangis sampai guling-guling, lunas nggak? Lunas nggak? Enggak. Jadi nggak pakai guling-guling, bayar, lunas nggak? Lunas. Begitu nggak? Iya baik. Sholat kayak begitu. Biar gampang aja saya nerangin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa ketiduran, enggak salat kesiangan, ibadah subuh, atau lupa, maka kerjakanlah kalau ingat. Kalau tidur ingatnya kapan? Kalau udah bangun. Kalau lupa, ya kalau ingat. Namanya qadha. Maka qadha salat itu ada. Lalu dalam hadis Bukhari, Siti Aisyah ditanya, beliau menjawab, umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ini kaminya siapa? Perempuan yang men. Perempuan yang men kalau udah suci, sholat enggak perlu diqadha. Tapi kalau puasa Ramadan wajib qadha bagi orang perempuan yang men. Ini men enggak ini? Oh kagak. Maka bagi kita bila ada sholat yang tertinggal seperti yang ditanya oleh saudara penanya, maka wajib diqadha. Sholat yang ditinggal tuh berapa kali? Ya tergantung berapa sholat yang ditinggalkannya. Saya sih baru insaf umur 60, balik umur 15, 45 tahun. Iya, kan insaf umur 60 ya kan. Iya. Qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Yang gampang. Ulama besar Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, makamnya depan Gandaria City. Kata beliau, sependapat dengan Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca, udah habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Begitu aja. Yang penting catat tanggal pertamanya. Catat tanggal pertamanya. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya taubat daripada kelalaian saya
meninggalkan perintahmu salat 5 waktu. Saya taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Saya janji ya Rabb, akan saya bayar seluruh hutang-hutang salat saya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, jangan wafatkan kami sebelum hutang kami lunas. Sesudah itu dohor qada dohor, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh qada subuh. Mulainya 1 Januari, baik 31 Desember lunas setahun. Jadi gampang nyatetnya. Begitu aja, terus saja. Belum lunas mati, memang banyak utangnya. Di akhirat yang pertama kali ditanya sholat, ini banyak merahnya. Kan udah janji ya Rob, jangan dicabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Ngapa kau cabut? Oh ya udah dimaafin deh, dimaafin. Kalau caranya kayak tadi, taubat, janji akan dibayar. Jangan cabut dulu nyawanya sebelum lunas. Tuh permintaannya 3 tuh, ingetin. Kodonya kayak begitu. Kodonya ringan. Sesudah wajib berarti ya? Iya, begitu aja. Sebelumnya juga boleh Bang. Iya boleh. Begitu. Habis asar boleh bayar utang. Kalau bayar utang mau kapan aja, jam 3 malam boleh nggak? Boleh. Orang bayar utang, dia ngutang sama kita 10 juta, mau bayar jam 11 malam, kita bukain pintu atau kita kunci? Bukain. Subuh 24 jam kita buka. Kenapa? Taubat. Orang taubat 24 jam dibuka pintunya sama Allah. Orang kodok sholat itu orang taubat. Kapan aja. Cuman cara ringan begitu. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Begitu. Jadi begini, ini bisa sampai malam ini. Enggak Bapak? Oh enggak Bapak. Iya baik. Iya baik. Ini terakhir ngaji nih. Oh enggak. Kalau terakhir ya terakhir. Jadi begini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa orang yang sibuk ngodoin sholat, enggak ngerjain sholat sunat, enggak, qadha aja, itu orang dimaafin, dimaklumin sama Allah. Maklum, karena dia mikirin utang, karena bayar utang wajib. Sholat sunnah sedekah, sedekah sama bayar utang tinggian bayar utang. Maka orang yang sibuk bayar utang sholat, enggak keburu ngerjain sholat sunnah, maka orang tuh dimaklumi oleh Allah. Tapi wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa yang sibuk sedekah, utang orang dibayar-bayar, tuh orang terpedaya, karena kagak bakalan lunas berapa aja. Kita bayar aja denda, cicilannya nggak dibayar, enggak lunas. Bener nggak? Emang apa? Iya, utang agak dibayar. Maka bagaimana dengan sholat sunnahnya? Kalau caranya kayak tadi yang Malim Sabiadami sampaikan, saudara sholat sunat ya boleh aja, boleh aja, meski kurang bagus. Bagusan mikirin bayar utang dibanding sedekah. Sebab saya punya utang nih sama bapak-bapak nih, biar gampang, 50 juta sama bapak. Muanya nih 50 juta, 50 juta utang saya. Lalu saya sesudah sebulan saya ngasih duit 2.000 rupiah. Ngapain? Gua sedekah Pak. Besok lagi 2.000 sedekah.
Kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Emang apa? Sok-sokan amat pakai sedekah, utang dulu tuh, mendingan 2.000 buat kang suruh utang. Bener nggak? Berkurang dah 50 juta, kurang 2.000. Iya kan begitu. Besok lagi 2.000, berkurang lagi. Itulah bila kita sholat duha diisi qadha, sholat tahajud diisi qadha. Begitu. Sholat apa? Witir isi qadha. Tuh dimaklumi sama Allah karena mikiri utang. Cakep ini orang. Begitu. Bila kayak begitu. Begitu. Namun dalam Fathul Muin betul ada tulisan haram sholat sunat. Iya, ada ulama yang mengata begitu. Kenapa yang mengata begitu? Karena masih punya utang, maksudnya bayar utang dulu. Tapi bagi kita yang awam, ikuti ulama besar Betawi aja, Muallim Syafi'i Adami, begitu. Dah habis dohor, qadha dohor, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, dah gitu aja. Tapi janji sebelumnya, ya Allah saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan sholat. Itu satu. Dua, ya Allah saya janji semua utang sholat saya akan saya bayar. Ketiga, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum utang lunas. Begitu. Dah begitu aja. Itu kalau utangnya 5 waktu. Gua sih kagak sih kayaknya 5 waktu. Cuman zaman dulu kan gua hobi main bola, nonton doang sih, nggak main. Asar sama maghrib nih, gua kan Jackmania umpamanya. Dari asar. Iya. Ini ngaji juga orangnya. Iya berarti asar sama maghrib doang dah. Kalau memang begitu, gua sih kayaknya nggak ada dah. Alhamdulillah, sholat sunat yang banyak. Ini tahapan menuju Allah tuh begitu. Tahapannya yang wajib-wajib dulu. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairahnya dari Rasulullah, Rasulnya dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaih. Tidak ada ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan bayar hutang, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Nggak usah Senin Kamis, bayar qadha Ramadan aja. Itu yang paling tinggi di mataku. Inilah tahapan torekat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tapi bila saudara mau sholat duha, ya silakan saja. Mesti ada ulama tuh yang kasih boleh. Bagi kita yang awam, udah begitu, silakan. Tapi emang kalau ditanya yang bagus duha 4 biasanya, ya udah buat qadha dohor. Begitu, kayak begitu. Ya, iya kayak gitu aja. Doanya doa sholat duha. Doanya walaupun kita qadha dohor, doa aja Allah mainkan rizki fis samai fanzilhu, yang sampai malaikat geleng-geleng. Kata malaikat, coba aja ada orang doa malaikat Allah diancam-ancam, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit, kata malaikat, tak begitu amat itu orang ya. Tuhan diancam-ancam. Begitu. Enggak apa-apa. Kurang lebih jawaban kami singkat seperti ini. Panjangnya di lain kesempatan saat ngaji fikih saja. Begitu. Sebab harus dipanjangin jawaban dengan dalil-dalilnya, bagaimana cara-caranya. Tapi di Fathul Muin halaman 3 sudah cukup memadai. Begitu juga Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pun juga dijelaskan panjang lebar dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Jalil bin Haji Sya'ban, almarhum Haji Ukasa bin Haji Musyafa
almarhum Haji Rifai bin Haji Ukasa, almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Jalil, almarhum Wajud bin Tayan, almarhum Karyudi bin Wajud, almarhumah Siti Sarah binti Muhammad Toha, Waznah binti Tabrani, Safinah binti Satiri, Kasmunah binti Syarif. Juga ini ada Gigi 2000, KSP Bengkel Bang Opi 1.300.000 rupiah. Ini atas nama tanggokan Masjid Al-Madinah 700.000 rupiah. Kita baca Fatihah untuk para hamba Allah ini semuanya, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya. Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat